Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Inggris, anggota kami jumlah 4 orang. Nama saya Sri Kusuma Dewi. Nama saya Muhammad David Redi Priyatna. Nama saya Nazwa Jamu Ahmad. Dan satu anggota kami yaitu Hubungan internasional adalah bidang ilmu yang membahas tentang semua jenis hubungan atau interaksi antar negara, serta perubahan dan kecenderungan global yang mempengaruhi masalah-masalah kemanusiaan. Adapun makna dari hubungan internasional, yang pertama, adanya kerjasama antar negara dalam menghadapi masalah global, seperti misalnya terorisme, pandemi, lingkungan, dan juga kemanusiaan. Yang kedua, bersama memajukan peradaban manusia melalui pertukaran budaya, diplomasi, dan juga kebijakan. Ketiga, mengadakan perdagangan bersama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan. 4. Membangun solidaritas dan sikap menghargai bangsa lain. 5. Memberikan kesempatan untuk berpartisipasi mewujudkan perdamaian dunia. Yang terakhir, menempatkan negara pada posisi wilayah yang strategis di tengah pergaulan internasional. Serta arti penting hubungan internasional bagi sebuah negara, yaitu yang pertama ada menciptakan dan memelihara hubungan damai dan adil dengan negara lain. Kedua, mencegah atau menyelesaikan konflik, perselisihan, permusuhan, persengketaan yang mengancam perdamaian dunia. Ketiga, mengembangkan cara menyelesaikan masalah melalui diplomasi atau perundingan yang berprinsipkan nilai-nilai etik. Keempat, membangun solidaritas antar negara. Kelima, membantu negara lain yang sedang terancam hak kemerdekaannya. Yang keenam, berpartisipasi dalam menciptakan ketertiban dunia. Dan yang ketujuh, ada menjamin kelangsungan hidup suatu negara, kelangsungan keberadaan dan kehadirannya di tengah negara lain. Konflik internasional adalah jenis konflik yang melibatkan berbagai macam kelompok negara karena adanya perbedaan kepentingan masing-masing negara. Salah satu contoh dari konflik internasional adalah Rusia dengan Ukraina. Hubungan diplomasi pada kedua negara ini memang sedang tidak baik pada tahun 2014 lalu. Hal tersebut karena pasukan Rusia yang secara tiba-tiba mengambil alih wilayah Crimea usai adanya protes besar-besaran di wilayah tersebut pada mantan Presiden Viktor Yanukovych. Meski sempat mengelak tidak mengerahkan tentaranya di Crimea, Dewan Federasi Rusia menyetujui akan resolusi dari Presiden Vladimir Putin untuk mengerahkan tentaranya pada wilayah Ukraina. Sejak saat itu, pertempuran sudah tidak bisa dihindari lagi pada wilayah tersebut. Adapun dampak yang ditimbulkan akibat konflik tersebut, yaitu konflik ini berdampak pada dunia, stabilitas keamanan pertahanan yang pengaruhnya terhadap ekonomi, energi, dan pangan yang suatu saat akan memberikan dampak secara tidak langsung terhadap pertahanan dan keamanan. Lalu dari sektor energi, rentetan sanksi yang diberikan negara barat kepada Rusia telah membuat Rusia memangkas pasokan gas hingga 60% bagi sebagian negara di Uni Eropa. Karena hal ini, banyak negara di Eropa terpaksa untuk melakukan transisi energi dari gas alam kembali ke batu bara. Selain itu, sanksi-sanksi yang diberikan oleh negara barat tersebut juga telah menyebabkan naiknya harga minyak mentah di dunia sebesar 350% hanya dalam kurun waktu 2 tahun saja. Hal inilah yang menyebabkan naiknya harga-harga bensin di Indonesia. Selain itu, blokade Rusia terhadap Ukraina di Laut Hitam juga telah berdampak kepada naiknya harga komoditas dunia, terutama gandum, jagung, dan minyak bunga matahari. Pasalnya, kedua negara tersebut adalah pengekspor 7,3% gandum dunia, pengekspor 70% minyak bunga matahari dunia, dan pengekspor 2,6% jagung dunia. Perdagangan internasional sendiri pun memiliki manfaatnya. Yang pertama, peluang kerja yang terbuka luas. Hal ini dikarenakan perdagangan internasional membantu menghasilkan lebih banyak lapangan pekerjaan melalui pembangunan industri-industri baru guna memenuhi permintaan produk di berbagai negara. Tentunya, hal ini akan membantu negara-negara untuk menurunkan tingkat pengangguran. Dengan begitu, buat seseorang yang belum mendapat pekerjaan akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, yaitu memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Manfaat perdagangan internasional berikutnya adalah menambah pasar bagi perusahaan. Hal ini dilakukan dengan memproduksi secara optimal tanpa takut kelebihan produksi dan harga jual yang turun. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha bisa menjalankan masing-masing produknya secara maksimal dan menjual kelebihan produk yang dihasilkan ke luar negeri. Dengan begitu, tingginya produktivitas akan meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, yaitu membuat hubungan baik antar negara.
Hubungan baik tentu akan dibuat oleh negara-negara yang berpartisipasi. Setelah itu, kerjasama lainnya juga bisa dijalankan oleh negara tersebut. Yang keempat yaitu meningkatkan kemakmuran suatu negara. Hal ini dikarenakan negara yang kelebihan dan kekurangan akan suatu barang dapat menjual dan memperoleh barang yang dibutuhkan. Nah, dengan adanya kegiatan ini, maka akan membuat kebutuhan terpenuhi dan membuat pendapatan menjadi meningkat. Sehingga dengan adanya peningkatan negara akan meningkatkan kemakmuran suatu negara yang bersangkutan. Yang kelima, kebutuhan hidup semakin mudah terpenuhi. Hal ini bisa terjadi dikarenakan setiap negara pasti memiliki kekayaan sumber dayanya masing-masing. Misalnya saja contoh kondisi geografis, iklim, tingkat pengusahaan iptek, dan lain sebagainya. Dampak positif perdagangan internasional. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertama, dampak positif dari perdagangan internasional adalah mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian di suatu negara. Dengan adanya perdagangan internasional, permintaan dan penawaran ekspor produk untuk negara lain akan semakin meningkat. Ini akan meningkatkan perekonomian negara juga. Contohnya, berkembangnya industri tekstil, kerajinan, udang, kopi, karet, dan lain-lain. Yang kedua, menjadi sumber devisa negara. Berikutnya, dampak positif dari perdagangan internasional adalah menambah sumber devisa negara. Devisa adalah sumber valuta asing sebagai alat pembayaran dari perdagangan internasional antar negara. Tidak semua mata uang negara lain dinyatakan devisa, tetapi hanya jika mata uang tersebut dijadikan sebagai alat tukar barang atau jasa antar negara. Karena dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, perdagangan internasional, devisa negara pun akan bertambah dengan adanya perdagangan internasional. Yang ketiga, ada meningkatkan kemakmuran negara. Ketiga, dampak positif dari perdagangan internasional adalah membuat aktivitas ekonomi meningkat. Hal tersebut dapat menjadi indikator bahwa kemakmuran di sebuah negara juga meningkat. Adanya perdagangan internasional ini membuat kemakmuran bagi setiap pelaku ekonomi di suatu negara. Para produsen akan makmur jika profitnya meningkat dengan cara menjual barang dan jasanya ke berbagai negara dengan sedikit hambatan tarif maupun non-tarif. Yang keempat, ada menambah lapangan kerja. Selain itu, dampak positif dari perdagangan internasional adalah mendorong peningkatan lapangan kerja. Jika aktivitas ekonomi dan jumlah penduduk yang diekspor dalam kegiatan perdagangan internasional meningkat, maka industri-industri semakin padat kerjanya. Karena ini diperlukan tenaga kerja tambahan untuk membantu aktivitas industri agar lebih cepat bergerak. Untuk menambah tenaga kerja, maka dibukalah lapangan pekerjaan untuk masyarakat di negara tersebut. Yang kelima, ada mempererat hubungan antar negara. Selanjutnya, dampak positif dari perdagangan internasional adalah membuat hubungan antar negara semakin erat. Hal ini dapat menambah relasi dari satu negara dengan negara lain. Adanya hubungan baik ini tidak hanya sektor perdagangan yang diuntungkan, tetapi ini akan menambah ke sektor lain juga untuk menumbuhkan perekonomian negara. Yang keenam, ada menarik investor asing. Kemudian, dampak positif dari perdagangan internasional adalah dapat menarik investor dari luar negeri untuk menambah modal usaha agar industri dapat tumbuh lebih besar lagi. Dengan adanya tambahan modal dari investor, maka pertumbuhan ekonomi di suatu negara akan semakin meningkat. Lapangan pekerjaan semakin terbuka dan akan memberikan dampak besar pada perekonomian. Dampak positif yang ketujuh yaitu kualitas produksi semakin baik. Lalu dampak positif dari perdagangan internasional adalah akan mendorong para industri untuk memberikan hasil yang terbaik untuk produknya. Hal ini karena banyaknya persaingan dalam dunia perekonomian, khususnya perdagangan internasional. Dengan kualitas produk yang baik, maka kuantitas ekspor barang akan semakin meningkat karena produk laku di pasar internasional. Dampak yang ke-8, transfer teknologi. Dampak positif dari perdagangan internasional adalah mendorong transfer teknologi, terutama dari negara maju ke negara berkembang. Negara yang telah membuat teknologi baru, seperti mesin untuk industri ataupun teknologi pribadi seperti gawai, akan ekspor kepada negara yang butuh teknologi baru tersebut. Dengan demikian, semua negara akan merasakan perkembangan teknologi terbaru dari aktivitas perdagangan internasional ini. Negara berkembang dapat mengimpor teknologi dari negara maju agar negaranya juga semakin bertumbuh dengan adanya teknologi canggih. Dampak yang ke-9, harga berikutnya. Dampak positif dari perdagangan internasional adalah secara tidak langsung mengendalikan harga barang di pasar domestik. Adanya perdagangan internasional tidak akan jadi kelangkaan barang karena dapat
berekspektasi dengan impor untuk menambah stok barang di pasar domestik. Sebaliknya, jika suatu negara memiliki barang yang lebih, agar harga tidak turun, bisa dilakukan kegiatan ekspor untuk mengurangi barang di pasar domestik. Dengan hal ini, harga akan tetap stabil dan masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkannya. Dampak yang ke-10, memajukan lembaga keuangan. Selain itu, dampak positif dari perdagangan internasional adalah memajukan lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Perdagangan internasional akan terus melibatkan lembaga keuangan untuk mempermudah transaksi. Dampak yang ke-11, tercipta spesialisasi negara selanjutnya. Dampak positif dari perdagangan internasional adalah terciptanya spesialisasi negara. Artinya, suatu negara memiliki produk yang jadi andalan untuk diekspor ke luar negeri. Negara lain yang melakukan impor juga sudah percaya bahwa produk yang dibeli untuk memiliki kualitas yang baik. Misalnya, Indonesia memiliki produk andalan karet untuk diekspor ke berbagai negara, dan sebagian besar karet di dunia merupakan hasil dari Indonesia. Hal ini yang akan membuat negara lain memiliki pelanggan setia dari produk yang dijual oleh suatu negara. Dampak yang ke-12, memenuhi kebutuhan negara. Dampak positif dari perdagangan internasional adalah untuk memenuhi kebutuhan negara. Setiap negara akan selalu membutuhkan negara lain dalam memenuhi kebutuhannya. Selain dampak positif, perdagangan internasional ini juga memiliki dampak negatif. Yang pertama, produk lokal asli buatan dalam negeri mengalami penurunan penjualan. Dengan adanya produk dari luar negeri, karena aktivitas perdagangan internasional tentunya akan berdampak dan berpengaruh kepada produk dalam negeri sendiri. Perdagangan internasional menciptakan pasar persaingan baru yang jangkauan dan lingkupannya lebih luas karena mencakup mancanegara. Yang kedua, cenderung ketergantungan pada negara-negara maju. Munculnya ketergantungan negara miskin atau negara berkembang kepada negara maju. Hal ini karena faktor produksi terutama di bidang teknologi, di mana negara maju jauh lebih canggih di bidang teknologi daripada negara-negara miskin atau negara-negara berkembang. Sehingga warga negara lokal dibanding berupaya berinovasi menciptakan produk serupa lebih baik memilih impor dari negara maju tersebut. Yang ketiga, industri kecil kalah bersaing. Modal adalah instrumen penting dalam membangun usaha. Karenanya, keterbatasan modal akan membuat industri dengan pasar kecil mengalami banyak hambatan untuk melakukan pengembangan diri terhadap usahanya. Yang keempat, adanya persaingan tidak sehat. Pemerintah dalam memenangkan perdagangan internasional seringkali menciptakan perdagangan yang tidak sehat antar industri. Pemerintah menerapkan banyak sekali kebijakan seperti dumping. Kemudian juga praktik tarif impor yang memicu munculnya pungutan liar jelas sangat tidak sehat. Yang kelima, munculnya penjajahan ekonomi dari negara lain. Dampak negatif lainnya yang hadir secara tidak kita sadari adalah negara sendiri akan dijajah secara ekonomi oleh negara lain. Ketika produk dalam negeri tidak mampu mengimbangi pasar dan penjualan barang impor dari luar negeri, pada akhirnya produk buatan Indonesia sendiri akan tersisih tidak laku di pasaran. Yang keenam, munculnya eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Karena adanya perdagangan internasional, industri nasional akan berusaha untuk bersaing dengan industri negara luar dengan berbagai macam cara. Persaingan ini menciptakan ambisi dan pada akhirnya berakibat dan berefek pada bangsa sendiri. Para pemilik usaha di Indonesia akan melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia tanpa memikirkan dampaknya bagi Indonesia dan kerugian apa yang akan dihasilkan nantinya. Yang ketujuh, industri lokal akan kesulitan mendapatkan bahan baku yang diekspor. Perdagangan internasional membuat bahan mentah dalam negeri terjual di luar negeri. Masifnya ekspor bahan mentah menyebabkan pasokan bahan mentah di Indonesia akan menipis. Hal ini memberikan kesulitan lainnya bagi industri lokal untuk melakukan produksi karena bahan baku yang menipis atau bahkan tidak ada sama sekali. Dan yang terakhir, menyebabkan turunnya nilai mata uang rupiah.
Dengan banyaknya kegiatan impor yang dilakukan oleh negara tersebut, hal ini berdampak pada pertukaran nilai mata uang rupiah dengan mata uang yang ada di luar negeri. Dampak negatif dari pertukaran mata uang tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang rupiah. Dampak perubahan iklim terhadap hubungan internasional, yaitu negara-negara di dunia akan saling menjalin hubungan kerjasama untuk mengatasi perubahan iklim. Contohnya, pada Perjanjian Paris tentang perubahan iklim yang ditandatangani oleh 171 negara di dunia. Perjanjian Paris merupakan kesepakatan global yang monumental untuk menghadapi perubahan iklim. Komitmen negara-negara dinyatakan melalui Nationally Determined Contribution atau NDC untuk periode 2020 hingga 2030. Ditambah aksi pra 2020. Selain itu, dampak dari perubahan iklim yang lainnya adalah negara-negara di dunia akan menjalin hubungan kerjasama dalam bidang ekspor-impor pangan karena perubahan iklim. Contohnya, jika suatu negara produksi pangannya menurun akibat perubahan iklim, pastinya negara tersebut akan melakukan impor dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan di negaranya. Negara-negara di dunia seharusnya lebih serius dalam menghadapi perubahan iklim ini, karena perubahan iklim ini lambat laun akan sangat berdampak pada kehidupan kita. Selain itu, seluruh negara juga harus bekerja sama untuk menjaga iklim di bumi ini. Contohnya, membuat perjanjian tentang pengurangan gas rumah kaca, mengurangi karbon dioksida, melakukan reforestasi atau aforestasi, dan lain sebagainya. Catatan, reforestasi adalah penanaman pohon kembali di wilayah yang sebelumnya sudah tumbuh pohon, sedangkan aforestasi adalah menanam pohon di wilayah yang sebelumnya belum ditanami pohon. Manfaat hubungan internasional ini dibagi ke beberapa bidang. Yang pertama ada manfaat di bidang ideologi. Manfaat hubungan internasional di bidang ideologi adalah berfungsi menjadi benteng bagi bangsa terhadap ideologi negara asing yang berdampak negatif. Hubungan internasional juga sebagai pelindung ideologi. Indonesia mulai melenceng asal nilai-nilai yang dianut. Selain itu, manfaat hubungan internasional juga bisa sebagai bentuk pengakuan bentuk ideologi kita pada bangsa lain, serta sebagai bahan penilai sifat ideologi negara lain. Yang kedua, ada manfaat di bidang politik. Manfaat hubungan internasional pada bidang politik yaitu memudahkan pemerintah mendorong bantuan hukum bagi warga negara Indonesia atau WNI yang berada pada luar negeri. Selain itu, manfaat yang lain adalah mendorong terciptanya stabilitas wilayah, membentuk bentuk reputasi internasional yang baik, serta memudahkan pemerintah menjalin relasi diplomatik dengan negara lain. Yang ketiga, ada manfaat di bidang ekonomi. Manfaat hubungan internasional pada bidang ekonomi adalah meningkatkan perekonomian bangsa. Selain itu, suatu negara juga bisa memperbesar peluang ekspor dan mempertinggi minat investor asing yang menguntungkan negara. Yang keempat, ada manfaat bidang sosial budaya. Manfaat hubungan internasional pada bidang sosial budaya adalah meningkatkan pengembangan dan pembinaan nilai-nilai sosial. Selain itu, manfaat yang lain adalah menjaga eksistensi suatu bangsa atau negara meliputi keberadaan, kedaulatan, dan kemerdekaan bangsa. Hubungan internasional juga bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasional. Dan yang terakhir, manfaat bidang pertahanan dan keamanan negara. Adanya kerjasama internasional juga bisa meningkatkan dan menjaga integrasi nasional. Selain itu, hubungan internasional dapat menciptakan stabilitas pada negara dan sistem keamanan bangsa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.